Halo Bapak, Apa Halo kabar? Pak, Pada baik. hari ini Baik, Bapak. ketemu lagi kita pada pelajaran kita hari ini yaitu marilah sebelum kita mulai pelajaran kita sama-sama mengucapkan Rama Santi. Yang Genjali Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hai salam sujud keren dan melempang. Ketemu lagi dalam pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Materi kita pada hari ini yaitu Triparata. Sebelum kita melanjutkan materi kita, mungkin alangkah baiknya kita akan bersama mengawali pertemuan kita yaitu dengan berdoa. Mungkin saya minta untuk anak-anak Pak Putu Wisma untuk membawa kita, Adiguna untuk membawa kita doa. Baik Bapak Guru, baik Bapak Guru. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekarang kita sudah mulai menyelesaikan berdoa, namun selanjutnya Bapak mengecek untuk kehadiran kita pada hari ini hadir semua ya? Hadir Bapak? Hadir, Pak. Halo Pak. Apakah siap untuk memulai pelajaran kita? Sangat siap Siap, Pak. Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan kepada anak-anak ya, yaitu apakah anak-anak sering berpapasan dengan Bapak Ibu guru di sekolah? Yo, Sering, Pak. Sering Pak. Sering Pak. sering. Lalu apa yang seharusnya kalian lakukan ketika berpapasan dengan Bapak Ibu gurunya? Bersalaman, Bapak. Ya, tentu adalah perilaku anak-anak tersebut merupakan contoh perilaku bakti. Nah, karena perilaku bakti tersebut seharusnya memang anak-anak lakukan terhadap orang-orang yang lebih tua atau guru, yang lebih utama perilaku bakti terhadap dasar yang dewasa. Nah, untuk selanjutnya pertemuan kita yang minggu yang lalu kita mempelajari tentang Trimurti. Nah, Bapak ingin tanyakan kepada anak-anak Bapak, apakah ada yang masih ingat apa itu Trimurti? Izin menjawab, Bapak. Bagian-bagian dari Trimurti itu ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Para anak-anak Bapak ya. Jadi Bapak mesti mengingatkan materi kita yang telah kita lalui. Dan materi kita hari ini tentang ta dan bagian terkait dari para pembelajaran PBL. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menguraikan pengertian Tripitaka. Peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian Tripitaka. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mungkin Bapak akan ngasih buku paket untuk anak-anak Bapak, anak murid Bapak ya.
mau bertanya lagi dengan murid-murid Bapak, apa manfaat yang diambil dari perilaku hormat kepada guru atau orang yang lebih tua? Ayo, anak-anak Bapak, ada yang tahu? Ya, ya kalau tidak ada, Bapak lanjutkan, yaitu pengertian dari Triparata. Sebelum Bapak melanjutkan pengertian dari Triparata, ada yang tahu apa itu Triparata? Triparata adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari tri artinya tiga dan prata artinya kebahagiaan. Jadi Triparata adalah tiga jenis perilaku untuk mewujudkan kebahagiaan. Nah, kemudian bagian-bagian dari Triparata, ada yang tahu bagian-bagian? Izin Izin menjawab Bapak. Itu pembagian dari Triparata itu ada asih, punya, dan bakti. Ya, betul. Sebentar anak-anak Bapak ya. Jadi, apa itu asih? Ayo. Kasih sayang Bapak. Asih adalah perilaku kasih sayang. Kasih sayang. Jadi asih adalah perilaku menyayangi, mengasihi seluruh makhluk hidup. Perilaku asih dilakukan dengan tujuan supaya makhluk hidup dapat hidup dengan damai, sejahtera. Kemudian kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita, dan kita sebagai manusia haruslah saling asih dan Asuh. Di sini apa itu asa? Ada yang tahu asa? Saya Pak. Ya. Saya Pak. Anak Pak Wahyu? Iya. Saya Wahyu Pak. Ya. Jadi asah itu artinya saling sepadan Pak. Ya. Saling menghormati. Ya. Benar Pak? Jawaban Bapak ya. Asa adalah saling menghormati, saling menghargai. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini dan hidup dengan banyak orang, maka dari itu kita harus saling menghargai, mengasihi, supaya tidak ada permusuhan dengan orang lain, dan maka dari itu kita dengan sesama harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian ada lagi bagian kedua, yaitu asih. Asih saling mengasihi maupun menyayangi. Kemudian asuh, ya. Asuh adalah saling menghormati. Jadi ketiga ini sangat berhubungan erat dengan bagian kehidupan manusia, ya, supaya terjadinya kerukunan dalam hidup kita atau kedamaian dalam kehidupan kita. Jadi saling mengasihi antara keluarga, baik itu ayah, ibu, adik maupun kakak, ya. Kemudian dari perilaku asih
bisa juga kita lakukan terhadap makhluk hidup lainnya. Kita memberi, misalnya kita memberi makan kepada binatang, melarang kita supaya binatang tersebut mendapatkan makanan, sehingga binatang tersebut tumbuh dan hidup seperti makhluk hidup lainnya ya. Dan juga bisa kita lakukan terhadap tumbuh-tumbuhan. Kalau kita lakukan dengan tumbuh-tumbuhan, kita misalnya memberi pupuk atau menyiram tanaman yang kita miliki ya. Yang kedua punya. Apa itu punya? Ayo. Saya apa? Ya. Punya artinya memberi, Pak. Ya. Bagus. Ada lagi yang lain? Saya juga Pak, Saya Kak. perilaku saling membantu Pak. Ya. Punya adalah perilaku saling membantu, saling tolong menolong dengan sesama, itu yang disebut dengan punya. Punya adalah perilaku kita saling menolong. Misalnya ketika teman kita mendapat kesusahan, kita akan mendapatkan musibah, kita hendaknya wajib untuk memberikan pertolongan kepada orang yang terkena musibah. Kemudian yang ketiga adalah bakti. Bakti, ada yang bisa, anak-anak yang bisa bantu untuk menjawab bakti? Saya Pak. Guru. Saya Pak Guru. Silakan. Saya Pak Guru. Bakti adalah perilaku bakti kepada orang tua atau leluhur kita yang telah melahirkan kita ke dunia, Pak. Iya betul, mantap gitu. Hebat ya anak-anak Bapak. Perilaku hormat dan menyayangi atau perilaku sujud bakti, perilaku bakti terhadap orang tua, leluhur kita, terhadap Ida Sang Yang Widiwasa yang paling utama ya. Untuk materi ini, sebelum Bapak melanjutkan teknologian pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Yo. Saya Pak Guru bertanya sedikit. Pak Guru, kalau sembahyang itu termasuk bakti ya Pak Guru? Iya betul sekali. Kalau sembahyang itu adalah termasuk bakti kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan. Hebat ya anak Wahyu. Terima kasih. Saya Pak Guru. Ya silakan. Kalau kita memberi beras, sembako kepada orang yang tidak mampu, itu termasuk triparate bagian punya enggak? Betul sekali. Betul aja. Betul sekali anak putu. Betul anak putu. Sangat pintar itu. Ternyata anak-anakku cerdas semua ya. Pintar-pintar semua. Nah, karena Bapak lihat anak-anak Bapak ini kurang semangat ini. Kalau untuk kita speaking dulu, Iya, ayo Bapak. speaking dulu ya. Ya. Nah, Tidak. kita Boleh. tepuk tangan semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Bisa nggak? Ya Bapak, sekarang kita sama-sama mulai tepuk semangat. Baik. Semangat.
Semangat. Semangat. Apakah sudah semangat semuanya? Semangat. Ya. Semangat. Semangat Pak Guru. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok, tempelkanlah gambar berikut ini pada tabel yang sudah tersedia sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, siapa kelompok 1? Saya Pak. Ayo Pak Erik. Anak Erik ya, kelompok 1-nya. Kelompok 2-nya. Ya, Pak. Saya Pak. Ya, kita bagi untuk kelompok 3-nya. Wahyu, anak Wahyu ya. Baik Pak. Nah, jadi Saya berdua ya Pak ya. Sama Putu ya. ya untuk itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1-nya Erik, kelompok 2-nya Kadek Sari Bapak. Ya. kelompok 3-nya Wahyu ya. Ayo sama Wisna Pak. Jadi ini Bapak kasih gambar, silakan anak-anakku cocokkan gambar yang ada ini ke kolom yang sudah Bapak sediakan di papan tulis. Silakan kalian cocokkanlah redaksi yang telah tersedia di tabel yang sudah Bapak tempelkan di papan tulis ya, untuk masing-masing kelompoknya. Baik Pak. Baik, Dan Pak. dicermati nanti apabila sudah merasa sesuai dengan redaksi, maka silakan anak-anakku maju ke depan, cocokkan dan tempelkan gambar yang sudah Bapak bagikan ini ya. Bapak kasih waktunya kurang lebih 10 menit ya. Iya Pak. Nah, Pak, tolong masukin kawan kita Pak. Agusnya kemana dia? Lain-lain kayaknya dia. Pak, Agusnya kemana Pak? Agusnya Pak belum masuk kelompok dia Pak. Tadi dia permisi mau kencing Pak. Oh iya ya. masukkan dia, Nah, kita masukkan ke kelompok 1 ya. Boleh iya, Pak. Pak. Sama saya aja Pak. Sama. Nah, kalau dia sudah datang, masukkan ke kelompok 1 untuk anak Erik ya. Ya ya Pak. Ya ya siap. Silakan dikerjakan tugasnya, dicermati gambar-gambar yang telah Bapak berikan ya. Silakan. Nah, Pak Wayan anak Bapak Ayah Bagus ya, Ya Pak, saya ada. masuk di kelompok 1 anak Wayan Agus ya. Oh, nggih Pak, nggih. Terima kasih. Sekarang ada yang selesai ya? Sudah Pak, kelompok 1 sudah selesai Pak. Kelompok 3 sudah Pak. Kelompok 2 juga sudah Bapak. Silakan kelompok 1 yang duluan. Kelompok 1 ya Pak dulu Pak. Ya, kelompok 1 silakan. Silakan Nak Eri. Nomor 1 perilaku asing itu yang mana ya Pak? Ayo. Kurang paham juga ini Pak. Ayo. Silakan. Ya, pasti yang nomor 3 Pak, gambarnya untuk nomor 1 Iya. perilaku kunia
2 mungkin Pak. Yang nomor 3 bakti itu gambar nomor 1 Pak. Iya, yang kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Saya Bapak izin menjawab itu. Nah, saya jawabannya Bapak. Yang perilaku asih itu di gambar yang nomor 3, perilaku punya itu di 2, dan perilaku bakti itu di nomor 1. Lanjutkan yang kelompok 3. Sama Pak, sama sama Pak dengan kelompok 1-2 Pak. Sebutkan dulu anak Wahyu. Duduk, sebutkan dulu. Baik Wahyu. Perilaku asih ditunjukkan gambar yang ketiga Pak. Itu ada anak laki-laki nolong temannya yang jatuh dari sepeda itu, kasihan dia. Terus perilaku punya itu yang nomor 2 Pak. Itu ada anak kecil yang nyariin rumput buat sapinya Pak. Terus yang perilaku bakti itu ada siswa Pak yang sedang hormat sama gurunya Pak. Sekian Pak. Ya, makasih. Marilah kita sama-sama mencek dulu. Ya, ternyata anak-anak saya semua hebat semua ya. Jawabannya benar semua. Tepuk tangan dulu Wahyu. Ayo Wahyu, tepuk tangan dulu. Ya. Setelah kita lihat dari hasil diskusi kalian semuanya benar semua. Setelah kita punya Bapak. setelah kita melihat dari pelajaran kita hari ini, kita punya sama-sama menyimpulkan itu kesimpulan dari materi pengertian triparata adalah triparata adalah 3 jenis perilaku untuk mewujudkan kebahagiaan. Kemudian bagian-bagian triparata adalah asih adalah perilaku saling menyayangi, punya adalah perilaku saling membantu, bakti adalah perilaku saling menghormati. Demikian materi kita pada hari ini, tapi Bapak ingin bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan Pak. Menyenangkan Bapak. Atau adakah pengalaman baru terkait pembelajaran kita pada hari ini? Ada Bapak. Ada Pak. Ada. Ya Pak. Apakah anak-anak mengalami kesulitan terkait pembelajaran kita hari ini? Ada tidak? Tidak Pak, tidak. Tidak Pak. Tidak Pak. Baiklah, kalau demikian Bapak
proses pembelajaran kita hari ini dari awal hingga berakhir. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan tugas di rumah supaya dikumpulkan minggu depan. Pada materi yang pertemuan minggu depan kita akan mempelajari yaitu contoh-contoh triprata. Jadi bagi anak-anakku, silakan nanti kerjakan tugasnya di rumah dan minggu depan dapat kumpulkan. Untuk pertemuan kita hari ini diakhiri dengan kita sama-sama mengucapkan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Stop share Pak.